Tahukah kamu Indonesia memiliki 416 kabupaten, 98 kota, dan 38 provinsi pada tahun 2022 semenjak ditambahkannya Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua. Secara etimologi, istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, autos yang artinya sendiri dan nomos yang artinya aturan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang terjadinya otonomi daerah. Yang pertama, pemerintahan yang terpusat sentralistik di Jakarta menyebabkan kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta. Contohnya, keputusan dan kebijakan pemerintah Indonesia sebagian besar diambil dan dikendalikan oleh pemerintahan pusat yang berbasis di Jakarta. Dalam sistem ini, pemerintahan pusat memiliki kontrol yang sangat luas dan dominan atas kebijakan dan kegiatan pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, serta memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengawasi setiap aspek kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia. Yang kedua, pembagian kekayaan dirasakan tidak merata dan adil. Yang ketiga, ketidakpuasan daerah terhadap kinerja pemerintah. Contohnya, ketidakpuasan masyarakat daerah terhadap kinerja pemerintah, terutama dalam pelayanan serta kebijakan pemerintah pusat, sehingga masyarakat daerah menginginkan hak untuk mengatur sendiri kebijakan serta segala urusan pemerintahan yang ada. Yang keempat, kesenjangan sosial antara satu daerah dengan daerah lainnya. Contohnya, infrastruktur yang tidak merata di antara daerah-daerah dapat menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi dan pelayanan masyarakat. Otonomi daerah dapat membantu meningkatkan investasi dalam infrastruktur di daerah-daerah yang kurang beruntung sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Kelima, daerah ingin mengeksplorasi kekayaan alamnya dan memanfaatkan serta membudidaya gunakan secara optimal. Contohnya, mengeksplorasi kekayaan alam dan memanfaatkan secara optimal dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan mengembangkan infrastruktur serta pelayanan yang lebih baik. Keenam, perbedaan kebutuhan dan kondisi tiap-tiap daerah. Contohnya, daerah-daerah yang memiliki sumber daya yang berbeda-beda seperti sumber daya alam, infrastruktur, dan sumber daya manusia memiliki penanganan yang berbeda juga. Otonomi daerah memungkinkan daerah-daerah untuk mengelola sumber daya mereka sendiri dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Dengan demikian, daerah-daerah dapat lebih efektif dalam mengembangkan sumber daya mereka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun landasan atau dasar hukum dari penerapan otonomi daerah adalah sebagai berikut. Tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 Ayat 3, menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berikut penjelasannya. 1. Meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan ada peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak, dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta urusan atau keistimewaan daerah tertentu, serta tetap mengacu pada semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, namun tetap satu tujuan. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Baik, ada 3 asas dari asas-asas otonomi daerah. Yang pertama ada desentralisasi. Makna dari asas ini adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi yang diatur di dalam aturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
Yang kedua ada asas dekonstruksi. Asas dekonstruksi adalah menertibkan pada makna pelimpahan kewenangan dalam memerintah suatu daerah dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai kepala daerah tingkat 1 atau provinsi yang mempresentasikan kewenangan di tingkat daerah. Yang ketiga ada asas-asas pembantuan. Makna dari asas ini adalah terdapatnya suatu penugasan yang diberikan oleh pemerintahan pusat terhadap suatu daerah otonomi. Dalam hal ini pemerintah provinsi yang kemudian turun kepada kepala daerah, kabupaten, kota, hingga pemerintahan kecamatan yang memberikan tugas kepada kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu dengan disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan, sarana dan prasarana juga sumber daya manusia. Prinsip pelaksanaan otonomi daerah yaitu yang pertama ada prinsip otonomi seluas-luasnya. Prinsip otonomi seluas-luasnya memiliki arti bahwa suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebut dipakai untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan ini juga membuat daerah dapat mengatur pemerintahannya sendiri. Akan tetapi harus dapat disesuaikan perundang-undangan seperti sebuah hal menjadi kewenangan pusat. Maka pemerintah daerah harus mengikuti aturan dari undang-undang tersebut. Prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip otonomi nyata, suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebut digunakan untuk menangani urusan-urusan dari pemerintahan. Urusan tersebut didasarkan dari sebuah tugas, wewenang, serta kewajiban. Ketiga hal tersebut secara nyata sudah ada dan memiliki potensi untuk terus bertumbuh. Selain itu, memiliki potensi untuk terus berkembang serta hidup sesuai dengan potensi dari daerah tertentu. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab ini memiliki makna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini harus disesuaikan serta diperhatikan. Mengenai tujuan dan maksud dari pemerintahan otonomi, tujuan-tujuan yang akan dicapai menurut prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah mampu dan dapat memberdayakan daerahnya masing-masing. Ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang luas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21 menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah memiliki beberapa hak sebagai berikut. Yang pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, memilih pemimpin daerah. Yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Yang keempat, mengelola kekayaan daerah. Kelima, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Keenam, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Ketujuh, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Dan yang kedelapan, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika kita berbicara mengenai hak, pasti berhubungan dengan kewajiban. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22 menyatakan pemerintahan otonomi daerah memiliki beberapa kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokratis. Yang keempat, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Yang keenam, menyediakan fasilitas kesehatan. Yang ketujuh, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Kedelapan, mengembangkan sistem jaminan sosial. Yang kesembilan, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. Yang kesepuluh, melestarikan lingkungan hidup. Yang kesebelas, mengelola administrasi kependudukan. Yang ke-12, melestarikan nilai sosial budaya. Dan yang ke-13, urusan wajib yang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Tantangan dan permasalahan. Yang pertama, korupsi dan eksploitasi pendapatan daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangannya. Alokasi dana dari pemerintah pusat seringkali disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Pembangunan dan bantuan pelaksanaan daerah menjadi terhambat karena kekurangan dana. Yang kedua, pemahaman yang belum mantap mengenai konsep desentralisasi dan otonomi daerah.
pemahamannya belum mantap mengenai desentralisasi dan otonomi daerah dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah bisa saja tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menimbulkan masalah. Yang ketiga, ketimpangan antar daerah. Ketimpangan yang terjadi dapat dilihat dari pembangunan daerah. Contohnya, pembangunan di Jakarta dan Jawa Barat berkembang sangat pesat. Infrastruktur, akses pendidikan, dan kesehatan yang memadai. Sedangkan di daerah tertinggal, misalnya Papua, mengalami banyak keterbatasan, baik infrastruktur, akses pendidikan, dan kesehatan, listrik, dan lain-lain. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terbatas, akan menghambat tercapainya program-program pemerintah daerah. Yang kelima, komunikasi yang tidak lancar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terpisah jarak membuat komunikasi di antara kedua pemerintahan tersebut tidak lancar. Informasi dari pemerintahan daerah terlambat sampai ke pemerintah pusat. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi. Upaya untuk mengatasi tantangan. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Daerah juga harus proaktif dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan dan pelatihan. Kedua, peningkatan transparansi. Pemerintahan daerah dapat meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana publik dan pengambilan keputusan. Hal ini akan membantu meminimalkan risiko korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, koordinasi yang lebih baik. Pusat dan daerah harus bekerja sama dalam meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program-program pembangunan. Ini akan mengurangi hambatan administratif dan anggaran. 4. Partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lokal akan meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.